Syekh Maulana Ishaq merupakan ulama kelahiran Samarkand dari Rusia Selatan yang diutus oleh Kekhilafahan Turki Utsmani. Sebelum kita lanjut video, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ozan Java. Baik, kali ini kita akan membahas salah satu tokoh Wali Songo yang luar biasa. Biasanya mengislamkan tanah Jawa, benar-benar luar biasa. Syekh Maulana Ishaq merupakan ulama kelahiran Samarkand dari Rusia Selatan yang diutus oleh Kekhilafahan Turki Utsmani untuk menyebarkan agama Islam di Asia Timur. Ayah dari Sunan Giri alias Raden Paku ini ikut berjasa besar dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Syekh Maulana Ishaq juga berkontribusi menjadikan masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam. Sejak dakwahnya dikenal sangat lembut dan diterima oleh mayoritas masyarakat Jawa, beliau adalah salah satu ulama periode pertama yang dikirim oleh Kekhilafahan Turki Utsmani ke bumi Nusantara untuk menyebarkan agama Islam dengan spesialisasi ulama ahli pengobatan. Beliau ke Tanah Jawa pada tahun 1404 Masehi bersama dengan ayahnya Syekh Maulana Ahmad Jumadil Kubro dan kakaknya Syekh Maulana Malik Ibrahim. Sesampainya di Pulau Jawa, Syekh Maulana Ishaq diberi tugas oleh Sunan Ampel atau Raden Rahmat untuk menyebarkan agama Islam di daerah timur Jawa, tepatnya di Kerajaan Blambangan, Banyuwangi. Sesampainya di Blambangan, Syekh Maulana Ishaq melakukan uzlah di Gunung Selangu. Pada saat Syekh Maulana Ishaq beruzlah, terdengar berita bahwa Kerajaan Blambangan terserang wabah penyakit yang mematikan. Banyak rakyat Blambangan yang paginya sakit, tiba-tiba sorenya meninggal. Begitu juga sebaliknya. Peristiwa tersebut menjadi peluang Syekh Maulana Ishaq untuk menyebarkan Islam di Kerajaan Blambangan di Banyuwangi. Beliau juga pernah mengobati putri raja Kerajaan Blambangan yang bernama Dewi Sekardadu yang saat itu juga terserang wabah penyakit, hingga putri raja dapat sembuh seperti sedia kala. Atas jasa Syekh Maulana Ishaq yang dapat menyembuhkan putrinya, Syekh Maulana Ishaq dinikahkan dengan Dewi Sekardadu dan Dewi Sekardadu memeluk Islam, mengikuti agama suaminya. Setelah berhasil menyembuhkan Dewi Sekardadu, Syekh Maulana Ishaq mengobati rakyat Blambangan dengan mengelilingi lingkungan kerajaan dan melihat bahwa wabah penyakit yang menimpa rakyat Blambangan karena pola hidup mereka yang jauh dari kata kebersihan. Syekh Maulana Ishaq memberikan wawasan bagaimana tata cara hidup yang sehat sesuai dengan syariat Islam. Dengan begitu, Syekh Maulana Ishaq telah berhasil memasukkan nilai-nilai Islam di kehidupan rakyat Blambangan, sehingga tidak sedikit rakyat Blambangan dengan sukacita untuk memeluk Islam. Kemudian di kota Probolinggo juga terdapat sebuah masjid yang dipercaya oleh warga sekitar sebagai petilasan dari Syekh Maulana Ishaq. Masjid ini dinamakan Masjid Tiban Babus Salam. Di belakang Masjid Tiban Babus Salam terdapat petilasan Syekh Maulana Ishaq, yaitu sebuah batu besar yang menjadi mimbar Syekh Maulana Ishaq saat memberi khutbah dan berdakwah. Seiring berjalannya waktu, semakin hari semakin banyak pengikut Syekh Maulana Ishaq yang masuk agama Islam. Hal tersebut membuat cemburu raja Kerajaan Blambangan, yakni Prabu Menak Sembayu. Raja merasa kalah pamor dan merasa khawatir apabila agama Hindu bergeser oleh agama Islam. Maka Prabu Menak Sembayu berusaha menghalang-halangi dakwah Syekh Maulana Ishaq dengan mengutus patihnya Bajul Sengara untuk menyingkirkan Syekh Maulana Ishaq dari Kerajaan Blambangan. Kemudian pada tahun 1443 Masehi, Syekh Maulana Ishaq memilih pergi meninggalkan Kerajaan Blambangan karena apabila beliau tetap berada di sana ditakutkan akan ada pertumpahan darah yang tidak diinginkan. Beliau meninggalkan istrinya yang sedang hamil 7 bulan, yang kelak akan menjadi penerusnya dalam menyebarkan agama Islam. Setelah pergi dari Kerajaan Blambangan, kemudian Syekh Maulana Ishaq singgah ke Gresik, menemui Syekh Maulana Malik Ibrahim atau biasa dikenal Sunan Gresik, untuk melaporkan dakwahnya di Blambangan dan meminta saran kepada kakaknya. Oleh kakaknya, Maulana Ishaq disarankan ke Surabaya dulu untuk beristirahat selama 40 hari menemui Sunan Ampel atau Raden Rahmat dan ditugasi untuk berdakwah ke Kerajaan Samudra Pasai. Kebetulan di Kerajaan Samudra Pasai membutuhkan seorang penasehat atau mufti. Syekh Maulana Ishaq wafat di Tumasik atau sekarang Singapura yang saat itu merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Samudra Pasai.
dan dimakamkan di sana. Itulah sedikit kisah perjalanan dakwah Syekh Maulana Ishaq di tanah Jawa. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share video ini biar makin banyak yang tahu mengenai sejarah para wali. Jangan lupa subscribe channel ini biar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik para tokoh di Nusantara. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.